Pemirsa, pelarian Yogi Iskandar alias Boneng, pelaku penganiayaan tuan rumah hajatan di Purwakarta, Jawa Barat berhasil diringkus polisi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kaki karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Ini premannya ini, Yogi. Yogi Iskandar alias Boneng adalah pelaku utama penganiayaan hingga merenggut nyawa seorang ayah bernama Dadang yang sedang menggelar hajatan pernikahan anaknya di Kampung Cikumpai, Purwakarta. Boneng tidak berkutik saat dibekuk petugas di wilayah Sagala Herang, Kabupaten Subang. Lantaran berusaha melawan dan melarikan diri saat akan ditangkap, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kiri pelaku. Boneng pun langsung dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk mendapatkan perawatan medis sebelum kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Buat yang kamera udah sampai sini aja ya. Punten. Naik panas. Alat bukti yang kami dapatkan. Hingga kini, Satreskrim Polres Purwakarta masih melakukan pendalaman terkait motif dan kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi resmi untuk memastikan penyebab kematian korban. Informasi terkini kasus ini sudah terhubung bersama Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saipul. Selamat siang Pak Kasat. Jadi kalau dari pelaku ini yang sudah ditangkap, apa informasi yang sudah bisa digali Pak? Baik, terima kasih Mas. Dari kami informasikan bahwa dari perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan terkait meninggalnya Saudara Dadang di acara resepsi pernikahan anaknya tersebut, kami akan memberikan update perkembangan. Sampai saat ini dan sampai hari ini kami sudah menambah saksi untuk dilakukan pemeriksaan. Sampai saat ini sudah 14 orang saksi yang sudah kami mintakan keterangan. Kemudian dari 14 orang saksi tersebut, kami sudah melakukan upaya-upaya untuk membuat terang perkara dan untuk memberikan penjelasan dan kejelasan terkait adanya rangkaian peristiwa yang terjadi dengan meninggalnya Saudara Dadang ini. Ya, perlu disampaikan bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan dan juga dilihat daripadanya alat bukti yang kami dapatkan serta adanya barang bukti yang sudah kami dapatkan hasil TP-TKP dan olah TKP, kami telah menetapkan seorang tersangka atas nama Yogi, ya, inisial Y, di mana yang bersangkutan sudah kami tetapkan menjadi tersangka. Di mana hal yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut, yang bersangkutan telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan alat berupa bambu yang panjang lebih kurang 35 cm. Dan hal tersebut berdampak kepada adanya korban pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan sampai saat ini kami masih menunggu hasil daripada forensik untuk mengetahui penyebab kematian yang bersangkutan. Oke, tapi si pelaku ini sudah mengakui, Pak? Hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan sampai dengan pagi tadi, yang bersangkutan sudah mengakui, ya, sudah mengakui perbuatannya dan juga sudah melakukan permintaan maaf, ya, sesuai dalam pemeriksaan kami terhadap kehilafan atas perbuatan yang dia lakukan. Dan juga kami sudah mendapatkan keterangan dan ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, baik itu saksi yang melihat, yang mendengar ataupun mengetahui dan merasakan adanya peristiwa tersebut, termasuk juga pihak keluarga, ada persesuaian bahwa yang melakukan perbuatan terhadap korban itu adalah tersangka Y sendirian. Oke. Pak, dari pemeriksaan saksi dan juga laporannya, berapa kemudian pelaku yang terlibat dan sedang dikejar saat ini? Hasil pemeriksaan perlu disampaikan bahwa kita harus melihat dulu terhadap kasuistis yang terjadi. Karena di lokasi tersebut ada beberapa peristiwa yang terjadi
peristiwa yang penganiayaan dengan korban yang lain. Yang pertama adalah adanya peristiwa penganiayaan terhadap korban saudara Dadang hingga meninggal dunia. Kemudian ada korban penganiayaan juga yang dilakukan oleh pihak lain, ya, oleh pihak lain yang saat ini yang bersangkutan tidak bersedia, ya, untuk melaporkan atau tidak bersedia untuk memproses secara hukum dan sudah memaafkan terhadap pelaku terduga yang melakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan. Namun perlu kami tegaskan bahwa sampai dengan saat ini hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan terhadap korban saudara Dadang ini, almarhum ini, adalah satu orang pelaku yang melakukan perbuatan penganiayaan. Itu, Mas. Oke, nanti kalau misalnya dengan melihat situasi seperti ini, Pak, pasal yang dikenakan itu bisa penganiayaan saja atau ada pembunuhan juga? Nah, kita sedang menunggu hasil daripada hasil daripada pihak rumah sakit, dokter forensik, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korban meninggal dunia. Apakah itu memang akibat adanya pukulan, ya, kemudian juga akibat adanya hal yang lain, itu secara medis yang lebih ahlinya yang lebih mengetahui. Namun kami sementara ini menerapkan pasal 466 ayat 1 Yunto 466 ayat 3 dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Oke, jadi ada kemungkinan penambahan pasal sesuai dengan perkembangan penyidikan, begitu ya Pak ya? Nanti kami akan running ya terkait perkembangan-perkembangan, namun tetap kami akan melihat kepada alat bukti dan peristiwa terhadap peristiwa ini apakah akan dilakukan penambahan pasal, karena nanti akan kami gelar perkara terhadap perkara ini untuk menentukan apakah harus diperlukan penambahan pasal ataukah tidak ada penambahan pasal yang lain. Nanti perkembangan daripada proses penyidikan. Oke, Pak, sebenarnya pelaku ini memang datang sendirian atau memang ada datang berkelompok atau dia bagian dari kelompok, Pak? Nah, perlu disampaikan bahwa pertama yang bersangkutan itu datang bersama dengan dua temannya, ya, dan kami baru mengetahui identitas daripada teman-temannya ini. Datang ke lokasi, memang mereka itu tamu tak diundang, ya, tamu tak diundang di acara resepsi. Kemudian teman-temannya ini kami sedang melakukan pendalaman, ya, apakah ada sebagaimana alat bukti teman-temannya terlibat di dalam rangkaian peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya saudara Dadang ini, ataukah yang bersangkutan sebatas status sebagai saksi, bahkan apakah yang bersangkutan mengetahui atau tidak adanya peristiwa ini. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Demikian. Oke, mereka ini siapa Pak? Ormaskah? Atau memang preman-preman dari daerah lain? Atau warga sekitar? Hasil daripada pemeriksaan, memang ini warga sekitar, ya, warga lingkungan, yang memang hasil daripada pemeriksaan yang bersangkutan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Oke. Ya. Kemudian juga mereka sering mendatangi tempat-tempat yang hajatan untuk meminta sejumlah uang. Demikian. Berarti kalau begitu saksi yang tadi Bapak sebutkan ada 14 harusnya kenal dong Pak ya dengan mereka ini? Ya, ada yang kenal dan ada yang tidak kenal namun mengetahui. Oke, baik. Pak, respons dari pihak keluarga bagaimana setelah tahu polisi berhasil menangkap satu pelaku, Pak? Kalau kami melihat respon daripada keluarga, tadi malam dari kemarin sore kita terus melakukan pihak kepolisian, terus melakukan pendekatan kepada pihak keluarga supaya keluarga tenang, ya. Kami akan terus melaksanakan proses penegakan hukum secara maksimal, ya. Kemudian tadi malam pun kami mendapat informasi bahwa anaknya masih mengalami shock dan sempat dilarikan ke rumah sakit juga, kita dampingi, ya. Kemudian ada hal-hal yang memang kalau kami melihat ada hal yang menjadi kepuasan karena sudah terungkap, ya, utamanya itu. Oke, Pak Kasat, maaf saya mau konfirmasi ulang. Jadi sejauh ini yang dikejar oleh polisi ada berapa orang ya Pak? Termasuk pelaku yang sudah ditangkap? Kalau bicara pengejaran, kami telah mengejar saudara Y, ya, yang diduga sebagai pelaku ini yang sudah rekan-rekan semua ketahui. Kami dapat mengamankan dalam pelariannya, ya, di Jalan Alternatif Segala Herang Kabupaten Subang.
Dan sampai saat ini pun kami dapat penyidikan masih terus mencari apakah ada pihak lain atau tidak yang berkaitan dengan kematian saudara Dadang ini. Namun sampai saat ini kami belum menemukan ya, dan masih akan terus mencari apakah ada peristiwa lain, ada pihak lain ataukah tidak. Ini sedang kami dalami lagi. Baik, Pak Uyun, jadi kasus-kasus seperti ini sebenarnya cukup sering kita dengar di mana ada hajatan, kemudian ada datang pemalak begitu Pak. Dari kepolisian, khususnya daerah Purwakarta untuk mencegah hal ini terulang kembali seperti apa Pak? Baik, pertama tentunya ada hal-hal yang harus adanya kolaborasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, pihak kepolisian. Jadi dalam menanggulangi terhadap hal seperti ini tentunya masyarakat jadilah polisi bagi dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, apabila terjadi gangguan Kamtibmas ya, yang terjadi di wilayahnya, tentunya masyarakat harus segera merespon. Ya, masyarakat tidak boleh memiliki sifat individualisme, harus segera memiliki rasa empati dengan tetangga yang lain. Dan yang ketiganya bisa menghubungi call center, segera bertindak terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi atau yang menimpa atau akan terjadi yang berkaitan dengan gangguan Kamtibmas. Baik, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saipul, terima kasih Pak atas penjelasannya di siang hari ini. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.